Udah lama banget ya kan, nggak ngegibahin iPhone lagi. Anjay, biasa itu channel gak jelas gue yang satu ini tuh kayak ngebahas iPhone mulu ya kan. But kemarin-kemarin beberapa hari kemarin Androidan dulu dah. Tapi dia habis tahun baru nanti, kalau waktu udah lapang ya, kerjaan gue udah mulai bisa dilepas sikit-sikit ya karena gue banyak banget usaha-usaha baru yang baru launch, yang baru launching. So, gue nggak bisa melepaskan jasad gue ini untuk tidak mengurus bisnis tersebut dan harus agak sedikit merelakan konten. But today ya nggak usah lah, nggak usah banyak bacot gue. Sekarang gue bakal coba ngebahas kedua handphone ini. Tapi ini sama-sama jenisnya ya, di jenis yang sama cuman beda culture. Coy. Bahasa gue tinggi banget gitu ya kan. Jadi kedua handphone ini adalah iPhone 11 dan ini adalah iPhone 11. So perdebatan gue ya, apakah worth it untuk beli iPhone 11 Inter atau tetap lebih worth it beli iPhone iBox 11 iBox? Anjas. Kira-kira lebih worth it di mana? Ini seru nih buat didebatin men. Sumpah, ini seru banget. Oh ya, sorry juga buat lo yang nontonin video ini. Ini videonya efek visualnya minim banget, minim parah lah belakangan ini. Karena ya gue mohon maaf juga ke penonton-penonton gue. Sering banget gue naruh link di deskripsi atau gue bikin konten sambil nyambi iklan. I'm so sorry for doing that thing, stupid thing ya. Karena memang sebelum tahun baru gue targetin, gue emang lagi gencar-gencarnya buat promosiin online shop gue. Jadi ya udahlah, gue nyambi dulu sambil konten, nanti di abis tahun baru gue bersih-bersih lagi. Kita konten pure lagi, gue beli-beli Android yang baru, ya kan, beberapa konten fresh lagi bakal gue upload lagi kayak dulu lagi. Tapi buat kali ini, buat sekarang gue nggak bisa karena banyak proyekan yang gue undur dan banyak garapan-garapan yang harus gue selesaiin dulu dan banyak banget utang-utang gue ke penonton-penonton gue juga belum terselesaikan, beberapa janji-janji yang belum terselesaikan terrealisasi, dan giveaway dan kawan-kawannya banyak banget yang terlewatkan ya. Dan anjir tetap aja basa-basi udah mau 3 menit. Oke, jadi ini sungguh sangat berbeda sih. iPhone ini contoh realnya aja ya. iPhone 11 gue ibaratkan ya. Bukan ibarat ya. Gue ambil contoh asli aja deh. Pada saat video ini dibuat ya, harga ini akurat pada saat video ini dibuat. Mungkin lo bisa lihat dari tanggal dan tahunnya ya. Kalau lo nonton zaman-zaman kiamat waktu Dajjal turun ya udah nggak valid lah nih harga yang gue bincangin ini. Dan kira-kira iPhone Inter itu like atau nggak dibeli? Jadi kalau buat iPhone Inter, khusus iPhone 11 yang 64 GB itu ada yang jual di 5 jutaan sampai ke 6 juta ya. Ambil pukul rata aja lah ya. iPhone 11 64 GB 6 juta biar nggak pusing buat kebandingin ya. Oke. Meskipun lu bisa dapat yang di harga 5 jutaan, meskipun lu bisa dapat di harga 6 juta lebih dikit, tapi kita buletin aja di 6 juta, ya kan? iPhone 11 64 GB rata-rata jual 6 jutaan. Ya, sama-sama iPhone 11. Cuman kalau kita sekarang ambil yang varian iBox, ini harganya kegoreng parah, dan iPhone varian iBox ini sekarang dijual ada yang 8 jutaan di 64 GB. So di gigabyte yang sama bahkan ini ada juga yang nyentuh hampir 9 juta. Tapi gue ambil pukul rata aja. Yang ini 6 jutaan untuk 64 GB sama-sama 64 GB. Yang ini 6 jutaan untuk versi Inter, yang ini 8 juta setengah hampir 9 juta untuk versi resmi Indonesia. So perbedaan harga yang signifikan sekali, perbedaan harganya itu 2 juta setengah ya. Mungkin lo bisa dapat somehow beli di luaran sana bisa perbedaannya sampai 3 juta. Jadi perbedaan realitanya antara iPhone Inter iPhone 11 sama-sama 64 GB beda antara 2,5 juta sampai hampir 3 juta. So perbedaan harga yang berjuta-juta itu sebenarnya worth it atau enggak sih buat dibeli? Jawabannya gini. Sebenarnya lu pakai handphone itu butuh apa gitu. Kalau seandainya lu pakai handphone itu ya udah gue butuh kamera, gue butuh operasi sistemnya ya kan.
tentang masalah email keblokir, masalah sinyal, bodo amat. Mau kagak bisa pakai SIM, gue tetap terabas. Yang penting gue butuh kameranya, ada lensa lebarnya soal iPhone 11. Terus gue butuh baterainya, gue butuh OS-nya. Karena dengan iPhone ini gue bisa kerja ya. Dan lu bener-bener nyaman makainya. Nggak terlalu peduli sama sinyal. Sok lah, lanjai, sikat aja iPhone yang emailnya belum terdaftar. Itu urusan lu ya. Jadi fine-fine aja. Cuman kalau seandainya lu make dan lu tuh orangnya juga nggak terlalu paham, nggak banyak kenalan, dan lu orangnya kayak sibuk atau bener-bener ekstra sibuk lah, dan lu beli handphone itu pengen buat make normal, senormal-normalnya, anjir lah kalau seandainya servis ada kerusakan atau apapun itu, lu juga keliengan ya kan, nggak punya apa ya, nggak punya relasi buat servis ini itu otomatis ya selain kalau lu orang normal lah. Saran gue, handphone begini tuh jangan sekali-sekali lu coba beli. Karena kalau sekalinya lu beli, lu bakal nyebur. Oke, di sini gue bakal ceritain ya. Sorry kalau video polos, cuman di sini gue berbagi sharing-sharing aja. Seandainya lu beli iPhone yang Inter, misalnya iPhone 11 nih Inter ya, lu udah beli nih ya. Dan emailnya tuh aman, lu nggak ada kendala sinyal sama sekali, bisa dipakai. Oke, sebulan aman, 2 bulan aman, 3 bulan aman, 4 bulan aman. Udah dipakai 5 bulan, jebret. Tahu-tahu lu no SIM, emailnya tidak terdaftarkan. Dari awal lu juga udah tahu kan. Ya itu sekarang lu udah harus paham ya, itu sebagai risiko. Tiba-tiba emailnya terblokir, yang SIM nggak bisa, smartphone sekarang juga udah kecot ya kan. Dan ya apa yang bisa lu lakukan? Ya yang bisa lu lakukan, oke, gue jual aja deh, gue jual dengan embel-embel jual iPhone Inter, nggak bisa sih, maklum, hal wajar karena ini Inter. Ya it bullshit kalau lu jual, karena mungkin kalau lu beli ini 6 juta, kemungkinan bakal laris dibeli di harga turun berjuta-juta. Turunnya tuh kayak roket lah turunnya. Lu nggak bisa ngarepin kayak 5,5 juta, kayak berkurang cuman 500 ribu dari lu pakai, dari lu beli. Nggak bisa, itu turunnya bakal meroket sekali. Ibaratnya tuh kayak hampir setengah harganya gitu. Ya, baru ada yang mau beli. So, apakah rugi? Rugi dong ya kalau lu seandainya beli handphone itu buat pemakaian lama tadinya kan. Oke, ini kita pakai alternatif lain. Ya udah, gue cari jasa unlock IMEI, jasa IMEI-IMEIan gitulah pokoknya. Oke, gue udah bayar bla bla bla. Banyak banget resikonya. Pertama, banyak banget kasus penipuan ya. Kan biasanya tuh unlock IMEI itu, ini gue sekedar sharing aja biar teman-teman gue, lulu pada yang nontonin video ini pada tahu juga dari pengalaman yang bisa gue share. Misalnya ada jasa unlock IMEI, ya pasti rata-rata mostly, apalagi yang belum tahu juga, ada yang suruh bayar dulu, ada yang suruh bayar DP dulu sedikit-sedikit. Nah, itu riskan sekali, men. Ini banyak banget penipuan di sini. So, biasanya tuh disuruh TF dulu, habis itu lu kirim email lu, jenis handphonenya, ya kan, tunggu prosesnya, bla 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 bla, tahu terus kang jasa unlocknya menghilang, dan duit lu udah lu transfer, duit lu udah lu TF-TFin pokoknya. Yang ada lu boncos, email terblokir, malah transferin orang gak jelas. Nah, itu salah satu kerugian yang pertama. Makanya gue bilang kalau lu beli handphone Inter, lu bakal nyebur senyebur-nyeburnya. Dan lu juga harus paham dong masalah Inter tuh seperti apa ya kan. Jadi gue yakin sih yang lu beli Inter, tapi agak aneh seandainya lu beli Inter habis itu lu udah tahu nih kondisi email tak ada daftar, habis itu lu keluar kecot-kecot, dan lu juga kurang wawasan di sini. Makanya di sini gue sharing juga, handphone Inter mau diapain, mau diapapun itu, mau diapain, mau di ini bla bla bla, meskipun aman lah bla bla bla, kalau yang namanya Inter apalagi IMEI di bea cukainya tak ada sama sekali. Jangan ngarep lo santai adem ayem boy ya. Fuck. Nah, jadi yang harus lo lakuin, ini kan kita balik ke cerita tadi. Email udah terblokir, terus lu udah coba jual tapi ngedrop, abis itu lu coba pakai jasa berisiko, dan ada yang mungkin menawarkan jasa Kemenperin dan bla bla, tapi harganya cukup fantastis, yang harganya itu bisa beli handphone Android. So, ya lu bakal pusing dengan hal-hal seperti itu. Yang paling simpel alternatifnya, gue sedikit sharing aja. Ya lu beli handphone aja satu lagi. Set, handphone yang udah support 4G, yang nggak terlalu lemot. Intinya lu jadi punya 2 handphone nih. Dan lu bisa hotspotin ke handphone yang tadinya lu pakai sebagai handphone utama. Itu
Paling simpel caranya. Tapi kalau lu gak mau ribet, gak mau nyebur seperti itu, udahlah, dari 6 juta tinggal nambah 2 jutaan aja gitu. Singkirkan, hilangkan aja nih Inter. Datangkanlah si Pukima yang satu ini. Ya, varian si Pukima resmi Indo. Nah, jadi ini adalah iPhone 11 yang sama-sama 64 GB dan harganya 2 juta sampai 3 juta lebih mahal daripada si Pukima hijau yang tadi gue bahas. So, dengan ini lu bakal nyaman sekali, tentram sekali. Banyak banget benefit ya. Yang pertama, harga jualnya tinggi. Misalnya lu beli berapa, lu jual masih bisa berapa. Bahkan ya kalau dalam waktu dekat, misalnya lu pemakaian singkat aja. Misalnya lu kayak pakai cuman 2 minggu, 3 minggu ya. Misalnya lu beli 8,5 juta ya. Nih, ini gue sekedar cerita aja. Lu baru pakai 2 minggu, lu coba jual 9 juta. Bisa jadi laku di 8,9 juta, 8,8 juta karena harganya goib banget dan ini barang rare, cukup sulit didapetin. So bahkan kalau lu pakai, lu beli handphone iBox ini terus lu coba jual dalam waktu dekat, lu cuma pakai beberapa saat, lu malah bisa untung, men. Itu poin pertama, makanya seru banget beli iBox. Emang maksud gue bukan iBox sih, resmi Indo lah pokoknya. Emang tuh harganya agak sedikit gimana gitu, cuman banyak banget benefit yang bisa lu dapat, lu pakai tapi lu bisa malah untung, lu bisa jual lagi dengan harga yang tinggi, ya kan? Dan yang paling penting gak kecot masalah email-email. Itu untuk orang yang pengen cuan dipakai tapi dijual malah untung bisa. Buat pemakaian jangka panjang dipakai nggak ada trouble masalah sinyal bisa, ya kan? Dan you know what? Kalau sudah iBox, nah ini nih lanjutan. Kita hadirkan lagi si Pukima hijau. Nah kalau beli yang Intar biasalah, biasa syarat kosong. Dan untuk quality kotaknya juga beda. Ini banyak teman-teman di luar sana yang suka banget ngeremehin iPhone. Apa sih iPhone kayak sama aja lah kayak Android, feel flagshipnya biasa aja. Iya kalau seandainya yang lu pegang tuh inter-interan. Kenapa? Karena gini loh. Dari kualitas kotaknya ya kan. Dari belakangnya ini layaknya kayak handphone HP murah. Cuman kalau lo beli yang versi resmi bener-bener ori bawaan Apple dan resmi Indonesia, lo bisa lihat sendiri nih kotaknya padat tuh. Berat. Ini lebih berat daripada harga diri gua lah pokoknya. Gak usah lu, nanti gua dihujat lagi. Nah, terus ada dapat kartu embel-embel yang di sini ada anjay kartu garansi warranty card. So, berasa eksklusif sekali ya kan. Dan lu bisa lihat nih di belakang banyak tulisan-tulisan dan layaknya kayak beli handphone flagship ya. Kalau ini oh shit man, bukan flagship. Kalau ini flagship, ini oh shit ya. Polosan seperti ini. So, menurut gue kalau lo kayak ngehujat Apple kualitasnya kayak biasa aja bla bla, coba deh sesekali lo coba beli yang varian resmi. Mulai dari kotaknya aja lo udah terkesima. Beda gitu bahannya. Dan benefit terakhir kalau lo beli resmi Indonesia yang masih full ori, lo bener-bener layaknya beli bener-bener ekosistem Apple gitu. Mulai dari packagingnya, kemasannya, terus pelayanannya, iya memang sih ya agak kecot sih kalau dibanding Xiaomi. Tapi ya udah lah ya, tapi at least dibandingkan yang Nosim, ini menurut gue jauh lebih layak buat dibeli. So inilah perdebatan gue yang bisa gue share ke lu, ya sebagai apa yang gue alamin. Dan kalau ada yang kurang dari video ini, silakan lu bacotin aja di kolom komentar. Seandainya ada yang kurang dari video ini, I'm so sorry ya. Dan ya, kira-kira kalau ditanya, lu pilih mana nih? iPhone 11 yang Inter atau iPhone 11 yang resmi Indonesia? Oke, nanti ada video part 2-nya untuk ya banyak banget sekarang yang jual iPhone yang versi ya WiFi only. Nanti gue bakal bahas di video. Kemungkinan gue bakal upload di hari yang sama atau besok kali ya. Dan yaudah, kira-kira kalau ditanya lu pilih mana nih? Coba dong tulis di kolom komentar. Gue pengen baca-bacain komentar dari kalian semua juga soalnya.